Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A2. Di sini kami akan mempresentasikan alat peraga proses peredaran darah manusia, Di mana ini merupakan untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah Manajemen Inovasi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan alat peraga proses peredaran darah interaktif berbasis 3 dimensi. Adapun latar belakang yang melatar belakangi kami untuk membuat alat peraga proses peredaran darah interaktif berbasis 3D ini adalah saat kami melakukan wawancara dan observasi ke salah satu sekolah yang berada di pelosok, yaitu tepatnya di sekolah SMP Negeri 4 Alu-Alu. Di sana diketahui dari hasil wawancara dengan siswa dan juga guru bahwa pembelajaran proses peredaran darah atau sistem peredaran darah manusia itu masih menggunakan media pembelajaran 2 dimensi, yakni berupa poster atau berupa buku pembelajaran. Sehingga kami di sini ingin melakukan sebuah inovasi, yaitu membuat media pembelajaran yang berbasis 3D. Media ini diharapkan akan menampilkan secara nyata proses peredaran darah secara sistematis, dan juga media ini diharapkan dapat mengatasi miskonsepsi pada siswa mengenai urutan-urutan proses peredaran darah, alat-alat peredaran darah yang terlibat, serta miskonsepsi bahwa proses peredaran darah itu pada dasarnya berlangsung secara bersamaan dan terjadi secara terus-menerus, karena selama ini sebagian siswa itu menganggap bahwa proses peredaran darah terjadi secara bergantian antara proses peredaran darah kecil kemudian dilanjutkan proses peredaran darah besar, sehingga kami harapkan media pembelajaran alat peraga proses peredaran darah interaktif berbasis 3D ini akan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dari alat peraga proses peredaran darah manusia di alat kami. Pertama-tama yang kami siapkan yaitu styrofoam, yang kedua ada botol aqua tanggung, yang ketiga ada selang, yang mana selang ini nanti akan digunakan untuk cairan peredaran darahnya. Lalu ada tutup botol, kemudian ada lilin, dan juga kami menyediakan pengait agar selangnya tidak terlepas. Kemudian kami memprint nama-nama di bagian alat peredaran darahnya. Di sini nantinya semua alat dan bahan ini akan berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada bagian organ-organ yang terlibat pada proses peredaran darah manusia. Ini yang pertama yaitu ada bagian jantung. Nah, bagian jantung ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada serambi kiri, serambi kanan, lalu ada bilik kiri dan bilik kanan, lalu ada paru-paru dan seluruh tubuh. Lalu ada 2 pembuluh, yaitu ada pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh vena ini berwarna biru dan pembuluh arteri ini berwarna merah. Nah, proses peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil. Nah, untuk proses peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju seluruh tubuh yang dibawa oleh pembuluh arteri. Kemudian dari seluruh tubuh ke serambi kanan yang dibawa oleh pembuluh vena. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan yang dialirkan ke paru-paru dibawa oleh pembuluh arteri. Kemudian dari paru-paru dialirkan lagi ke serambi kiri yang dibawa oleh pembuluh vena. Nah, itulah proses peredaran darah manusia. Dari sini kita bisa melihat bahwa proses peredaran darah itu terjadi secara bersamaan, baik dari peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil itu terjadi secara bersamaan dan berlangsung secara terus-menerus tanpa berhenti di tubuh kita. Diharapkan hal ini dapat mengatasi miskonsepsi sebelumnya mengenai bahwa pemikiran siswa yang menganggap bahwa proses peredaran darah itu terjadi secara bergantian. Sekian dari kami, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.